Halo, selamat pagi kelas 1B. Hari ini Ibu Sita mau menjelaskan sedikit tentang kegiatan sumatif agama untuk minggu depan ya. Nah, harusnya sebelum kalian membuka file video ini, kalian harus sudah lebih dulu membuka dan membaca modul yang Ibu Sita kirimkan. Kalau kalian sudah buka dan baca modulnya, pasti kalian lebih mengerti penjelasan Ibu Sita dalam file video ini, begitu ya. Nah, jadi minggu depan itu kita akan melakukan storytelling begitu. Storytellingnya apa saja Ibu Sita? Kisah yang mau diceritakan itu apa saja? Nah, Ibu Sita sudah tuliskan di modul. Kalian pilih salah satu saja kisahnya ya, yang menurut kalian paling mudah untuk kalian bisa ceritakan. Nah, langkah-langkahnya untuk kalian bisa storytelling. Jadi tugas storytelling ini atau kegiatan storytelling ini tidak untuk diselesaikan dalam waktu 1 hari. Ibu Sita tahu ya, tugas ini bukan tugas yang mudah, tapi bukan tugas juga yang susah kalau kalian mengikuti panduan dan langkah-langkahnya dengan benar begitu. Jadi Ibu Sita memberikan waktu yang cukup panjang atau waktu yang cukup lah untuk kalian itu bisa menyelesaikan tugas ini nantinya begitu ya. Jadi tolong digunakan kesempatan ini, digunakan waktunya dengan sebijaksana mungkin supaya kalian juga bisa menyelesaikan dan mengirimkan video storytelling kalian ke Ibu Sita dengan tepat waktu, begitu ya. Oleh karena itu Ibu Sita jelaskan mulai dari hari ini, begitu. Nah, yang pertama, kalian kan harus pilih dulu kisahnya ya. Kalau kalian sudah pilih kisahnya, kalian buatkan ceritanya di kertas atau di buku, boleh, terserah kalian mana yang memudahkan begitu ya. Kalau misalnya Bu mau tulis di kertas dulu deh, ya nggak apa-apa, tulis saja dulu di kertas kisahnya begitu ya. Misalnya nih, Ibu Sita pilih kisah Yesus meredakan angin ribut. Ibu Sita tuliskan cerita Yesus meredakan angin ribut itu di kertas begitu. Nah, untuk menulis cerita itu, Ibu Sita sudah memberikan bantuan kepada kalian melalui rubrik penguasaan cerita. Nah, di situ Ibu Sita tuliskan, kalian harus menuliskan cerita itu dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, pertanyaan itu bukan untuk dijawab secara langsung seperti biasanya. Misalnya Ibu Sita bertanya, kalian jawab, bukan seperti itu ya. Maksud Ibu Sita, dengan Ibu Sita bertanya seperti itu, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk satu cerita yang utuh. Misalnya Ibu Sita kan tadi memilih cerita Yesus meredakan angin ribut. Nah, di pertanyaan apa sih yang terjadi pada saat itu? Oh, yang terjadi pada saat itu adalah murid-muridnya ketakutan karena banyak ada angin ribut begitu. Nah, itu kalian jawab dalam bentuk cerita begitu. Kemudian siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Oh, yang ada dalam cerita tersebut ternyata adalah Tuhan Yesus, murid-muridnya begitu ya. Kemudian kapan kejadian tersebut terjadi? Nah, itu kalian ceritakan. Jadi kalian jawabnya itu dalam bentuk cerita yang utuh begitu. Bukan misalnya Ibu Sita bertanya kemudian kalian jawab. Enggak, bukan yang begitu. Tetapi kalian tuliskan dalam bentuk satu cerita yang utuh, dan itu sudah bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada saat itu, siapa saja yang ada pada saat itu, kapan kejadian tersebut terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi, bagaimana suasana pada saat itu. Nah, itu semua sudah terjawab dalam satu cerita kalian sebetulnya, begitu. Jadi Ibu Sita memberikan pertanyaan itu untuk memudahkan kalian bercerita atau menuliskan cerita secara runut, secara lengkap, gitu ya. Nah, itu untuk penulisan cerita. Kemudian, kalau kalian sudah selesai tulis ceritanya, kalian bisa buatkan alat peraga yang menolong kalian untuk melakukan storytelling dengan lebih mudah, begitu. Misalnya kalian mau buat alat peraga, ini ada gambarnya, boleh deh di print gambarnya, boleh deh digambar sendiri begitu, itu boleh begitu ya. Atau kalian punya ide lain untuk alat peraga yang lebih menarik, nah itu boleh juga kalian pakai begitu ya. Ibu Sita hanya memberikan contoh saja begitu, yang memudahkan kalian bisa buat alat peraga itu dengan bahan-bahan yang mudah dijumpai di rumah begitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai buat cerita dan sudah selesai buat alat peraga, itu bisa kalian pakai untuk latihan sebelum kalian membuat video storytelling yang sebenarnya
begitu. Jadi Ibu Sita berikan waktu yang cukup panjang itu yaitu karena harus buat cerita dulu, harus buat alat peraga dulu, kemudian harus latihan dulu, baru kalau sudah semuanya selesai, kalian tinggal buatkan dalam bentuk video, begitu. Kalau kalian sudah siap, kalian buat dalam bentuk video, dan video itu yang akan kalian kirim ke Ibu Sita. Nah, kembali lagi ke cerita ya. Nah, di penulisan cerita ini, kalau kalian sudah selesai tulis cerita kisah Yesus meredakan angin ribut atau kisah yang lain, di bagian akhir cerita harus disisipkan atau harus disertakan, dimasukkan nilai-nilai keharmonisannya. Nah, nilai-nilai keharmonisannya seperti apa dan bagaimana Ibu Sita sudah jelaskan di modulnya. Jadi setiap kisah itu punya nilai-nilai keharmonisan yang berbeda dengan kisah lain. Jadi jangan sampai salah begitu ya untuk masukkan nilai keharmonisannya. Kalian perhatikan rubriknya kembali begitu. Kalian perhatikan modulnya kembali begitu. Nah, contohnya nilai keharmonisan atau nilai yang kita bisa pelajari dari kisah Yesus meredakan angin ribut itu ternyata kita harus sayang-sayang dengan teman, sayang-sayang dengan keluarga, bahkan sayang-sayang juga dengan tumbuhan dan binatang begitu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai keharmonisan yang bisa dipelajari dari kisah Yesus meredakan angin ribut. Bu, kok kayaknya nggak nyambung ya? Nah, kalian baca dulu penjelasannya, begitu ya di atasnya. Pasti kalian akan mengerti kalau kalian sudah membaca dengan benar dan memahaminya dengan baik, begitu ya. Mintalah orang tuamu untuk membantu menjelaskan, mintalah orang tuamu untuk membantu membaca dan membantu membuat cerita, membuat alat peraga ya. Ibu tahu ini bukan tugas yang mudah untuk dikerjakan oleh anak kelas 1, makanya mintalah orang tuamu untuk membantumu begitu. Nah, setelah kalian sudah selesai menceritakan nilai keharmonisannya, langsung disambung dengan pengalaman atau tindakan berdasarkan nilai keharmonisan tadi. Nah, nilai keharmonisan dari cerita Yesus meredakan angin ribut itu kan tadi sayang dengan teman atau keluarga. Nah, kalian pernah nggak sih punya pengalaman, oh saya sayang nih dengan teman, saya sayang nih dengan keluarga. Bentuk sayang itu banyak ya. Caranya saya sayang dengan mereka itu misalnya, oh saya menolong mereka, saya membantu mereka mengerjakan tugas-tugas yang susah, misalnya membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, kemudian membantu menjaga adik, begitu. Nah, itu kan salah satu bentuk kasih atau salah satu bentuk sayang kalian terhadap anggota keluarga di rumah, begitu ya. Atau misalnya dulu kan pernah tuh tematik diberikan tugas untuk merawat tanaman, begitu ya. Nah, kalian kan pernah tuh punya pengalaman, oh saya menyayangi tanaman, merawat tanaman dengan cara menyiram mereka dengan teratur, kemudian memberikan pupuk, meletakkan mereka di bawah sinar matahari. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk keharmonisan kalian terhadap alam ciptaan Tuhan, begitu. Nah, itu kalian perlu ceritakan pengalaman itu. Kalau cerita, nilai keharmonisan, kemudian pengalaman sudah kalian ceritakan, sudah lengkaplah video itu ya. Sudah lengkaplah storytelling kalian dan pasti hasilnya juga akan baik. Nah, itu saja yang Ibu Sita bisa sampaikan. Oh, kemudian satu lagi, kalau waktu kalian bercerita, usahakan untuk volume suara itu terdengar secara konsisten dari awal sampai selesai ya. Jadi di tengah-tengah itu suaranya tidak mengecil, tapi tetap keras, tetap jelas dari awal sampai selesai cerita. Begitu ya. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami atau kurang paham, bisa tanyakan langsung ke Ibu Sita secara pribadi ya. Nah, itu saja yang Ibu Sita mau sampaikan. Semangat ya untuk melakukan kegiatan ini. Sebentar lagi sudah akan selesai dan Ibu Sita berharap kegiatan ini bisa semakin membuat kita semakin kagum dengan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Sita. Tuhan memberkati.